Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ukariah, mahasiswi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Sistem Informasi, kelas SI 6, BP 19 dengan dosen pengampu Ibu Yasri Alfa, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Pertama, kita akan membahas jenis-jenis media penyimpanan. Apa sajakah jenis-jenis dari media penyimpanan? Yang namanya media penyimpanan tentu berarti suatu media untuk kita menyimpan, baik itu data, maupun file, foto, gambar, video, dan lain sebagainya. Ternyata media penyimpanan itu terbagi atas beberapa jenis. Apakah itu? Yang pertama adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic storage media. Jadi penyimpanan magnetik itu penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Contoh dari media penyimpanan magnetik yang pertama adalah floppy disk atau disket. Disket itu terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur. Dia dilapisi oleh lapisan persegi atau persegi panjang. Contoh kedua adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis dan bersifat permanen. Data-data tidak akan hilang atau terhapus. Kapasitas daya tampungnya juga terbilang cukup besar. Kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran byte. Jadi bayangkan saja misalnya dalam laptop kita, di dalam laptop itu sendiri sudah ada hard disknya. Atau biasanya ketika kita buka Data Explorer, di situ ada pilihan-pilihan seperti drive D, kemudian C, itu penyimpanan sendiri yang permanen. Sifatnya misalnya kita baru buka, kita baru save sekarang, berbulan-bulan kemudian juga masih akan tetap ada di situ, tidak akan terhapus. Yang ketiga adalah hard disk eksternal, seperti halnya flash disk yang menggunakan media penghubung USB. Ukurannya lebih tipis daripada hard disk komputer, kapasitasnya pun sama besar. Contohnya saya pegang sendiri, ini adalah hard disk eksternal dengan media penghubung USB atau kabelnya. Jadi perbedaannya hard disk internal dengan hard disk eksternal. Kalau hard disk internal itu sudah menjadi bawaannya laptop, tapi biasanya karena kita masih merasa butuh yang lebih praktis untuk dibawa kemana-mana, kita membawa hard disk eksternal. Nah, ini juga penyimpanannya banyak. Kalau di sini 1 terabyte itu sudah lumayan muat banyak dan bisa dicolok dengan menggunakan kabel. Cuman pengalaman saya sendiri, kalau hard disk ini sangat rentan apabila sering dibanting atau terjatuh. Itu bisa mempengaruhi kinerja dari hard disk ini. Jadi kadang ada masanya dia nge-lag dan lain sebagainya. Jadi memang harus hati-hati dalam perawatannya. Berikut adalah gambar dari ketiga contoh ini. Jadi yang paling kiri ini adalah floppy disk atau disket. Kemudian yang di tengah ini adalah hard disk internal. Kemudian yang ini yang seperti saya jelaskan tadi adalah hard disk eksternal. Selanjutnya, 3 contoh lagi dari media penyimpanan magnetik. Yang keempat adalah flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Untuk saat ini, ukuran flash disk semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hingga mencapai terabyte. Jadi kadang ada flash disk yang meskipun dia kecil, semakin kecil, tapi dia sudah bisa menampung data yang tertampung dalam 1 terabyte atau setara dengan 1 hard disk. Bahkan kalau di online shop, itu ada yang jual flash disk custom. Jadi dia bentuknya seperti kartu, tapi benar-benar kecil. Flash disknya itu kayak cuman selapisan aja gitu, dan isinya sudah muat banyak. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima adalah memory card atau kartu memori. Jadi kartu memori ini tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video pada sebuah gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan kamera digital, itu kita pasti harus memasukkan memory card ke dalamnya, kartu memori. Kalau tidak, ketika kita menjepret atau mengambil sebuah gambar, maka gambar itu tidak akan tersimpan. Malah dia akan bilang bahwa please input the memory card, karena media penyimpanan ini sangat penting. Kalau misalnya kita nggak ada memory cardnya, lalu di mana kita akan menyimpan gambar tersebut? Makanya sangat pentinglah kartu memori ini. Ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, dan seterusnya, bahkan sampai 32 GB atau lebih. Yang keenam adalah zip drive.
Dengan head yang sangat kecil dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Berikut gambarnya. Yang paling kiri seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang ini SanDisk adalah flash disk. Kemudian di tengah ini adalah memory card, kartu memori. Kemudian yang ini adalah zip drive. Selanjutnya kita akan membahas tentang media penyimpanan optikal. Apa itu media penyimpanan optikal atau optical disk? Adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Jadi membacanya itu menggunakan sinar laser. Kalau tadi cenderung menggunakan disk atau piringan yang berputar dengan sangat cepat, kalau optikal itu dia menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Kemudian optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan optical media untuk data video dalam laserdisc, dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Yang pertama contoh dari media penyimpanan optikal itu adalah CD atau compact disc seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah didigitalisasi. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa terhenti. Di sini saya sudah contohkan satu gambar disk ya, CD seperti yang biasa kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah CD-ROM. CD-ROM ini dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca. Jadi kalau CD kita bisa merubah datanya, kita bisa mengotak-atik datanya. Kalau CD-ROM hanya bersifat read-only. Pada umumnya produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database. Pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Itu paling sedikit gitu. Tapi printer itu opsional kalau dibutuhkan, kalau tidak maka tidak perlu menggunakan printer. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis, yang memang tidak berubah-ubah, satu untuk ya dalam jangka waktu yang selamanya lah gitu, seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan lainnya dan sebagainya. Jadi CD-ROM ya isinya kamus, kita tidak bisa mengotak-atik lagi isi CD-ROM tersebut, cukup kamus atau ensiklopedia itu aja isinya gitu, berbeda dengan CD biasa. Adapun yang nomor 3 adalah CDR atau Compact Disc Recordables. Ini adalah untuk pengguna khusus, biasanya untuk master CD dan foto CD. Lapisannya reflektif, terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Biasanya kalau misalnya kita habis foto studio atau misalnya habis foto pas foto, itu diberikan CD yang berwarna kuning, tapi kapasitasnya itu sama dengan CD lainnya. Jadi dia recordables, warnanya kuning, perbedaannya dengan CD-ROM dan CD. Kemudian yang keempat adalah CDRW atau dia menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer, baik yang tidak dapat dihapus ataupun yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CDRW drive yang digunakan untuk membuat CD audio dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Yang kelima adalah DVD, Digital Versatile Disk. Ini memiliki pita data yang lebih kecil, spiral data yang lebih rapat sehingga kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai 4,7 GB untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal laser optis. Dia menggunakan laser merah yang dapat berukuran lebih kecil dari CD biasa. Kualitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lain. Jadi dia meskipun ukurannya lebih kecil, tapi kualitasnya lebih baik. Yang terakhir adalah penyimpanan awan atau cloud storage. Contohnya seperti yang saya sudah cantumkan di gambar, yaitu ada iCloud, Dropbox, OneDrive, dan Google Drive. Merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Paling gampang yang sering kita gunakan sebagai mahasiswi adalah Google Drive. Misalnya ada tugas dari e-study, kemudian kita mengdownload dulu data kita, atau kita bukan download, mengupload dulu data kita ke dalam Google Drive. Nah di situ kan Google Drive itu tidak ada bentuk wujud perangkatnya seperti tidak ada harddisknya, tidak ada flashdisknya, tapi dia harus menggunakan koneksi internet. Kalau misalnya kita nonaktifkan internet, maka kita tidak bisa mengupload data ke dalam Google Drive. Atau contohnya HP saya sendiri itu menggunakan penyimpanan iCloud. Nah itu harus di backup dan penyimpanan cloud ini memiliki positif dan negatifnya.
Positifnya adalah dia tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Jadi mau kemanapun kita pergi, selama kita ingat password dan email dan Gmail kita bisa mengakses drive kita, tugas-tugas kita. Misalnya kita pergi jauh, kita nggak bawa laptop, kita nggak bawa HP misalnya, terus adanya misalnya komputer atau suatu perangkat yang sudah terhubung sama WiFi, kita tinggal login di situ, kita tinggal login dan kita sudah bisa mengakses drive tersebut atau iCloud tersebut. Nah, tetapi sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang. Seperti contoh, ketika waktu beberapa hari yang lalu, itu saya tidak sengaja menghapus WhatsApp saya, yang mana saya lupa membackup semua datanya itu ke dalam iCloud. Jadi yang terbackup itu hanya sebagian, dan memang penyimpanannya terbatas juga. Jadi banyak data yang hilang, banyak sekali data yang hilang, sehingga ya itu tadi resikonya kalau kita lupa membackup, kalau kita lupa mengupload mungkin, nah itu akan membuat data kita hilang dan tidak bisa diakses lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.